rekam mungkin dari tim Jana. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Langsung aja kita mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ih, seneng banget nih bisa ketemu lagi nih sama teman-teman yang sudah live hari ini. Thank you banget. Insya Allah semoga ilmu malam ini bermanfaat banget. Dan bagi yang belum ikut malam ini masih bisa mengikuti rekamannya. Jika ada pertanyaan nanti buat teman-teman yang live, boleh langsung biasa chat aja ya di kolom komentar. Atau kalau yang ketinggalan, langsung aja WhatsApp ke saya. Boleh ya, udah tahu semua nomornya. Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja ya saya share dulu. Untuk materi malam ini, sebenarnya kita akan membahas tentang apa sih malam ini? Tunggu ya. Oke. Nah, teman-teman itu sudah mempelajari tentang eh, teknik Facebook marketing ya dari awal ya, termasuk bahkan juga motivasi. Nah, kita kan udah memasuki minggu ketiga nih untuk praktek Facebook marketing. Mungkin malah udah ada yang nggak lanjut dari awal udah ada. Nah, ini teman-teman udah hebat banget nih udah lanjut sampai malam ini. Tapi jangan sampai berhenti di malam ini aja, di sesi keempat aja, karena nanti ya hasilnya akan dirasakan itu jika terus-menerus konsisten melakukan teknik Facebook marketing ini. Jadi nggak cuma konsisten posting ya, tapi konsisten posting dengan cara yang tepat ya. Yang diposting apa sesuai materi kemarin, materi ketiga yaitu copywriting. Itu harus yang benar, harus yang tepat. Ya, jadi tetap perlu dilakukan dan ditambah juga jam terbangnya ya untuk melakukan copywriting dan sebaiknya jangan menggantungkan pada pusat. Walaupun pusat udah banyak banget ya menyediakan copywriting, tapi sebaiknya kalian buat sendiri sesuai dengan ciri khas kalian sendiri ya untuk copywriting dan targetnya bahkan mungkin berlainan juga dengan target-target teman-teman yang lain. Nah, saya pernah cerita dikit ya, mau cerita dikit waktu itu tahun 2019 itu men-trading-nya reseller waktu itu barangnya itu fashion itu ya, fashion syar'i ya. Nah, dari itu kan offline ya, kita meeting itu offline nggak Zoom. Dan dari ada 50-an peserta ya. Pertama kita buat profiling spesifik target market ya. Ketika dibuat masing-masing ternyata beda banget ya. Padahal produk yang mereka jual itu sama ya, yang mereka jual itu sama, sama-sama baju syar'i, sama-sama jilbab syar'i, tapi targetnya beda. Contoh bedanya gimana? Yang bahkan ibu bekerja pun beda-beda lagi loh. Yang satu ada yang mentargetkan ke para dosen. Nah, beda kan? Yang satu lagi dia mau mentargetkan ke rumah sakit, ke para bidan dokter. Beda banget kan? Nah, dari situ mereka membuat kontennya tuh spesifik banget untuk targetnya mereka, ya. Kemudian cara mencari targetnya di Facebook Group ya, mereka juga berbeda gitu. Bahkan ada juga yang mentargetkan itu ibu bekerja juga nih contohnya ya, yang selain ibu rumah tangga kan. Kalau ibu rumah tangga ada yang menargetkan, yang suka pengajian, ada yang menargetkan suka arisan, itu ada. Tapi ada juga nih ibu bekerja, mungkin nggak kepikiran juga sama teman-teman lain. Yang ditargetkan oleh dia tuh lain daripada semua teman yang lain, karena yang ditargetkan oleh dia adalah TKW. Jadi, bener-bener dia spesifik fokus ke luar negeri dan yang ditargetkan itu adalah TKW. Jadi tentunya ya, konten copywriting yang akan kita buat ya, itu nggak bisa disamakan dengan yang dibuat oleh pusat atau yang udah dibuat oleh teman sendiri. Karena seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja. Kemarin tuh juga udah ada yang tanya nih, di Facebook Marketplace-nya dia, di Facebook-nya dia itu, udah ada yang mau beli nih, udah ada yang tanya-tanya gitu ya, udah ada yang tanya ke saya ya ini, yang untuk, peserta kali ini ya, peserta kita Jana River dan juga Jana Telon. Udah ada yang tanya ke saya, "Ini gimana nih Mbak, udah banyak nih yang mau,
tapi mereka cuma tanya doang gitu. Belum minta dikirim, belum transfer. Nah, itu gimana gitu. Nah, ini dia yang akan kita bahas malam ini ya di materi keempat, yaitu teknik follow up dan service excellence. Gimana sih caranya supaya mereka tuh nggak cuma tanya-tanya ya, tapi juga sekaligus beli. Nah, makanya kenapa sih ini masuknya ke sesi 4 nggak di sesi 1 ya? Karena ya, si teknik follow up ini dia akan bertanya ke kita kalau yang kita lakukan sudah benar tadi, ke teknik copywriting ya, kemudian ke optimasi Facebook organiknya udah benar, baru nanti dia akan masuk. Kalau misalnya nggak sesuai ya nggak akan ada yang tanya gitu. Nah, kalau sampai sekarang belum ada yang tanya gimana? Coba cek lagi tabelnya ya, cek lagi tabelnya, cek lagi kemudian targetnya dan optimasinya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Bonda nih. Mbak, kalau target kita terlalu spesifik, nantinya kecil nggak sih pasarnya? Oke, ini kembali lagi misalnya tadi TKW itu kan spesifik banget TKW, tapi pasarnya itu luas banget. Misalnya kalau nargetin TKW ya Mbak, itu pasarnya luas banget. Eee, tahu kecil enggaknya kita kan harus bicara data ya, kalau sekarang saya nggak bisa buka nih. Nanti coba cek aja data TKW itu berapa di luar negeri, yang agamanya Islam berapa, ya itu saya yakin banyak banget. Tapi nanti, pastinya ya harus cek lagi nih di data mungkin di BPS atau apa. Bahkan dulu saya juga punya klien ya, klien dia itu perusahaannya ini dia menjual barang itu khusus untuk TKW, gitu. Jadi barang-barang itu adalah kebutuhan sehari-hari. Dia pusatnya itu di Taiwan ya, dia di Taiwan tapi memang, yang disasar adalah TKW Indonesia. Jadi waktu itu salah satu klien saya itu dari dia gitu, perusahaan perusahaan itu. Supaya untuk apa? Untuk, dari tim kita itu benar-benar menyasar para TKW-TKW yang di Taiwan, itu justru malah spesifik lagi ya. Kalau TKW kan mungkin ada yang di Arab, di seluruh dunia lah, di mana nanti teman-teman cari. Nah yang ini spesifik banget di Taiwan, tapi itu besar banget pasarnya ya. Mereka butuh mie instan loh, mereka butuh mie instan, mereka butuh sehari-hari, itu spesifik banget. Bahkan mereka juga membuat iklan yang TKW banget. TKW banget, maksudnya TKW banget ini ceritanya adalah si TKW-nya ini ingin menyuapi majikannya, ini bicara konten ya, ingin, menyuapi majikannya yang susah makan. Ternyata majikannya orang Taiwan tuh nggak mau makan. Akhirnya TKW-nya capek sampai lapar, kemudian dia bikin mie instan. Nggak taunya majikannya malah suka banget sama mie instan. Ternyata ujung-ujungnya kan dia jual mie instan ya, dari situ dari konten teman bisa pilih. Kemudian yang spesifik, nanti diukur dulu ya, jumlahnya berapa, siapa sih yang mau disasar. Misalnya kita mau spesifik lagi menyasar kecamatan ya, kecamatan itu yang kalian sasar sorry, koneksinya nggak stabil ya. Oke, misalnya mau, fokus spesifik ke kecamatan. Kalau saya kan tinggalnya di daerah Semarang, itu di Kecamatan Ngalian. Bahkan ya itu luas ya, luas banget gitu, maksudnya luas banget ya begini, dari situ di kecamatan saya itu banyak banget pemukiman. Banyak sekali pemukiman, tapi perlu saya teliti lebih lanjut. Ternyata kalau di kecamatan saya itu pemukimannya itu kebanyakan itu para lansia. Apakah cocok nih jualan Jana River atau Jana Telon misalnya seperti itu. Nah, di lain hal di kecamatan yang saya sekarang ini kan domisilinya di daerah Cibinong lah, di dekat Depok. Itu kita di kompleks, itu isinya tuh ibu-ibu muda semua. Anaknya tiap tahun lahir semua bayi. Pasar banget kan buat Jana Telon misalnya. Nah, itu kalian spesifikin aja. Jadi memang harus pas banget lokasinya di mana yang kompleks-kompleks para ibu-ibu muda ini. Nanti kalian cari di Facebook ya, mereka sukanya kumpul di grup apa, dan itu besar banget. Nah, ketika sudah, sukses bermain di niche itu nanti bolehlah kalau misalnya nanti Mbak Bondan atau teman-teman mau merambah ke yang lain di satu niche itu. Jadi namanya memang niche ya, kalau kalian pernah dengar niche ya atau cerukan. Cerukan itu memang kecil banget. Tapi kalau kecil fokus masuk ke kita semua, masuk ke kalian semua, hasilnya itu akan besar. Gitu. Silahkan kalau ada mau pertanyaan lagi, sama kita akan masuk langsung ke teknik
follow up itu apa sih? Follow up itu maksudnya adalah, ya jadi ada orang nih udah tanya ke kita, "Mbak harganya berapa?" Gitu kan, biasanya, "Mbak ada warna apa aja?" Nah, terus apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Sebaiknya kita follow up gitu. Karena nggak di-follow up apa, biasanya mereka berhenti bertanya, udah, terus mereka lupa. Kitanya kalau nggak follow up lupa, atau jangan-jangan udah negative thinking duluan nih gitu kan, "Aduh, di-PHP nih sama customer," gitu. Jangan-jangan ya biasanya begitu ya, maksudnya dari pengalaman saya gitu, berbicara dengan teman-teman reseller reseller produk-produk lain juga. Nah, dengan follow up itu kita juga akan bicara ada yang namanya leads dan ada yang namanya conversion rate. Sekali lagi nggak usah diaperang, yang sudah menghubungi kalian, ya. Mau dia lewat komen, DM, chat, pokoknya orang-orang yang udah hubungi kalian. Paling bagus lagi kalian udah punya nomor WhatsApp-nya, itu bagus lagi. Nah, misalnya dalam satu hari ada yang WhatsApp kalian, tanyakan Jenatelon itu 10 orang, ya. 10 orang nih tanya Jenatelon ke kalian. Ternyata dari 10 orang itu yang transfer cuman satu nih, satu. Nah, barulah kita bicara namanya conversion rate ini. Jadi 1/10 ya, alias 10%. Jadi kalau tadi dari 10 orang yang udah tanya-tanya, baru satu yang transfer. Nah, itulah conversion rate kalian gitu, 10% gitu. Misalnya yang tanya 2, ya berarti 20% gitu ya. Jadi semakin banyak leads kan nanti conversion rate-nya berapa. Kalau rata-rata itu memang kurang lebih 10%, tapi kan jumlah yang si conversion rate ini, jumlah orang yang jadi membeli ini. Nah, jadi di sini ada data langsung nih dari HubSpot, itu 80% penjualan terjadi setelah follow up ke-5 sampai ke-12. Jadi misalnya, orang baru tanya sekali nih ke kalian, "Mbak harganya berapa? Mbak ada warna apa aja?" Terus kalian jawab, "Oh ada warna kuning nih," gitu kan. Udah ya berhenti, itu kan, belum di-follow up ya, baru sekali bertanya. Terus nggak ada pembelian. Kita biasanya nih para all shop, "Aduh di PHP ini customer tanya-tanya doang nggak jadi beli." Itu justru salah, karena faktanya, datanya 80% penjualan itu memang terjadinya setelah follow up ke-5 sampai ke-12. Jadi kalau mereka baru pertama kali bertanya dan belum beli itu ya jangan baper ya, karena kitanya yang memang belum melakukan follow up. Gitu. Jadi follow up ke-5 sampai ke-12. Jadi terus aja ditanyain ya. Misalnya dia belum jadi nih tanya, kita positive thinking aja, besoknya kita tanya lagi atau minggu depannya tanya lagi aja. "Halo Mbak, kemarin mau yang aroma apa nih? Vanilla atau green tea?" Nah, nanti teorinya ada di sini. Dan yang perlu diingat ya, yang penting diingat juga adalah sebut namanya ya, sebut namanya. Nah, ini dia, ada teknik follow up ya, nggak nanggung-nanggung nih yang akan dibahas malam ini, yaitu ada 7. Jadi beruntung banget buat teman-teman yang ikut live malam ini ya, karena setelah ini bisa langsung kalian praktekkan. Jadi nggak usah nunda-nunda buat praktek, langsung aja praktekkan. Ya, walaupun misalnya belum ada yang tanya-tanya, buat dulu aja, siapin dulu template-nya. Nah, ini sih kembali lagi nggak perlu dihafalin gitu ya, kita bukan hafalan ya, dan ini fleksibel aja ya, yang penting teman-teman paham gitu dengan materinya. Misalnya teknik yang pertama ini, jadi kita, nanti kita akan memasukkan sugesti gitu ya, pakai kalimat-kalimat seperti sebelum, sesudah ya, asumsinya tuh mereka itu memang akan membeli. Contohnya ini ya, misalnya namanya Cinta, nanti disebutnya terserah apakah Kakak, apakah Bunda, ya, atau apakah Mbak, nanti bebas. Sesuai, mereka sukanya disebut apa ya, misalnya di sini, "Halo Kak Cinta, terima kasih telah menghubungi kami. Sebelum Kakak membeli pastan boba," gitu ya misalnya, "sebelum Kakak membeli pastan boba, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih manfaat apa yang akan Kak Cinta dapatkan." Jadi nggak langsung tiba-tiba misalnya Kak Cinta tanya, "Itu, ada warna apa aja nih pastan boba?" Kalian langsung jawab, sebaiknya ada pembukanya dulu gitu ya. Jadi asumsinya sebelum Kak Cinta membeli, saya akan jelaskan dulu manfaatnya apa ya. Kalian yang udah pasti lebih tahu lah ya manfaatnya apa. Kemudian ada lagi teknik yang kedua. Nah, kita bisa pilih
kata atau teknik ini juga biasanya disebut double binding ya. Intinya gini, kita ngasih dia itu pilihan yang memang akan dia pilih salah satu ya, tapi nggak ada pilihan tidak, dia nggak akan menjawab tidak. Misalnya begini, "Kak Cinta jadi beli atau enggak?" Nah, jangan, nanti dia jawabnya enggak, gitu ya. Jadi diubah aja kalimatnya ya, misalnya, "Kak Cinta lebih tertarik beli yang aroma vanila atau green tea?" Gitu. Atau Kak Cinta lebih suka pastan yang boba atau mungkin yang, hijab yang apa, scarf atau apalah, nanti kalian yang kasih pilihan ya. Kemudian pilihan yang lain misalnya pembayaran. Pembayarannya via transfer bank atau GoPay nih gitu, atau misalnya rencananya dibayar hari ini atau besok nih Kak Cinta? Kalau dibayarin hari ini, bisa langsung kita kirim sekarang juga, jadi bisa lebih cepat nyampai. Misalnya seperti itu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya pola bertingkat gitu ya. Jadi ceritanya nanti asumsinya dia akan beli terus-menerus ke kalian. Contoh di sini si Kak Cinta ini baru pertama kali beli. Nah, kita asumsikan aja besoknya dia akan terus beli ke kita ya. Jadi contoh kalimatnya adalah seperti ini. Karena ini merupakan pembelian yang pertama kali, maka untuk Kak Cinta kami berikan bonus spesial nih berupa pouch cantik. Nah, ini bonusnya cuma contoh aja ya. Pouch cantik ini contoh aja. Nanti kalian yang eee, bisa kasih manfaat yang lain ya, misalnya karena ini pembelian pertama kali Kak Cinta nih, untuk pertama kali ini kita lagi ada diskon khusus loh, misalnya begitu. Atau nanti ada diskon pembelian kedua, atau misalnya ada hadiah tertentu, atau misalnya pengirimannya lebih cepat, jadi nanti kalian yang ngatur sendiri. Ya, kemudian yang keempat, di sini ada yang namanya predikat kesadaran gitu ya. Nah, jadi misalnya begini ya, tahukah tahukah Kak Cinta bahwa ya, bayi itu sangat membutuhkan minyak telon nih untuk menghangatkan tubuh gitu. Atau tahukah Kak Cinta bahwa minyak telon itu sangat baik untuk menghangatkan tubuh gitu. Maka, setiap setelah mandi bayi perlu diberi minyak telon. Memberikan apa, nanti kurang lebih ya, kita memberi pemahaman ke dia bahwa dia itu butuh dengan produk yang kalian tawarkan. Misalnya produknya hijab juga bisa gitu, "Tahukah Kak Cinta bahwa, eee, hijab dengan pastan boba itu Kak Cinta itu akan lebih irit nih dalam pengeluaran membeli hijab karena bisa bolak-balik warnanya, bisa dipakai lagi, disesuaikan ke bajunya," misalnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, maka Kak Cinta juga perlu tahu bahwa pastan boba di Janah River itu bahannya bagus banget loh Kak, dan juga nggak nerawang, misalnya seperti itu. Nanti contohnya kalian kombinasikan saja sendiri ya. Nah, ini teknik yang kelima ini ada menempelkan kata sifat pada kata benda. Itu maksudnya apa sih bahasa Indonesia banget ya. Ini lihat aja cantik misal. Dengan melakukan pembayaran hari ini ya, Kak Cinta masih akan mendapatkan diskon. Misalnya sekarang tanggal 8 ya, tanggal 8 khusus tanggal 8 ada diskon gitu misalnya seperti itu. Nanti kalian buat sendiri kombinasinya dan disesuaikan juga ke apa, sumber daya kalian juga ya, maksudnya kan bonus kan kita juga harus menghitung ke sumber daya. Misalnya kemarin di China River itu kan ada bonus emas ya, mungkin bisa dicontoh juga bonus apa sih yang bisa diberikan kepada customer yang akan membuat mereka tertarik transfer hari itu juga, gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya nanti kalian kasih, ini yang manfaatnya apa sih? Kenapa sih harus beli ke kalian gitu. Apakah misalnya dapat pengembangan nih, misal di sini kan ada cara penjualan online misalnya ya, atau misalnya kalau di Janathlon bisa mendapatkan konsultasi gratis, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, kita pakai pola waktu ya. Contoh satunya ya, apakah Kakak masih tertarik menggunakan produk ini gitu ya. Jadi sebelumnya asumsinya itu dia memang sudah tertarik menggunakan produk ini gitu ya. Jadi kita tanya lagi misalnya,
dia pernah komen ya, dia pernah komentar ya. Komentar kan berarti dia tertarik. Nah, kita DM aja, DM, kirim Messenger atau kalau nomor kita WhatsApp atau kalau nggak tahu. Nah, di sini misalnya yang ketujuh ini ada kita pakai kata-kata seperti untung, seperti bahagianya ya. Misalnya gini, kalau misalnya reseller ya, untungnya nanti Kak Cinta sebagai reseller Jana Telon misalnya akan dipandu langsung untuk praktek Facebook marketing yang bisa Kak Cinta ikuti melalui link di bawah ini. Jadi langsung masukkan link gitu ya. Jadi membuat dia untung gitu. Misalnya kalau di Jana Telon buat aja nanti. Untungnya Kak Cinta nanti sebagai pelanggan Jana Telon bisa mendapatkan sesi Zoom khusus nih tentang pengembangan materi anak gitu yang akan dipandu oleh dokter anak langsung gitu. Nanti langsung aja Kakak daftar pada link berikut ini. Jadi nanti diberikan aja nanti benefitnya apa sih buat dia. Nah, silakan sampai di sini jika ada pertanyaan boleh banget ya. Dan sekali lagi kemarin kalau di teknik copywriting itu formula rahasianya adalah ketulusan. Nah, kalau teknik follow up formula rahasianya juga ada yaitu kejujuran. Nah, jadi ketika kita follow up itu memang kita jujur gitu, jujur. Ketika dia sudah transfer, kita kirim. Kapan kirimnya? Kita jujur. Kapan bisa kirimnya, kita informasikan. Misalnya hari ini bisa kirim, kita kirim hari ini. Atau ternyata hari ini belum bisa kirim, kita informasikan. Besok dikirimnya besok jam 5 sore. Informasikan aja. Jadi jujur juga. Seperti itu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, kemudian berikutnya ada excellent service ya. Tadi kan tentang teknik follow up ya, gimana sih caranya ketika orang udah tanya-tanya ke kita ya, supaya dia mau transfer, gimana caranya gitu ya, itu ada di teknik follow up. Nah, sekarang kita akan membahas tentang excellent service atau pelayanan yang excellence itu apa sih, gimana sih? Sebentar ya, sebentar saya minum dulu ya. Saya ambil minum dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke materi excellent service. Apa sih sebenarnya? Langsung aja kita masuk ke teorinya. Jadi gini ya, mungkin teman-teman udah pernah lah mengalami kalau mendapatkan pelayanan yang kurang baik ya. Sorry, ini ada suara, mungkin dibantu mute dulu ya. Bentar, saya mute dulu ya. Oke. Nah, jadi misalnya nih, kalian pernah belanja lah di belanja online. Ternyata pelayanannya itu nggak bagus banget. Apa sih yang biasa kalian lakukan ya? Jangan-jangan malah pada ngasih bintang 1, kan sayang banget ya. Termasuk di Facebook. Kalau pelayanan kita kurang baik ya, di Facebook itu kan ada fanpage ya, ada ulasan. Nanti mereka malah ngasih bintang 1 ke
Facebook kalian kan sayang banget. Atau jangan-jangan mereka malah nulis di statusnya mereka gitu bahwa pelayanan di toko kalian kan jelek banget. Itu kan padahal sayang banget. Tapi nggak cuman itu ya. Yang penting adalah ketika produknya sama nih yang kita jual, tapi mereka tetap bisa beli ke kalian itu kenapa gitu ya? Ya karena kalian memberikan pelayanan yang berbeda. Contohnya apa? Nah, di sini ada kuncinya ya. Yang penting ya, yang penting kalian tahu dulu nih di awal bahwa ya punya service mindset bahwa service ya atau pelayanan itu adalah pembeda antara kalian dengan eee, penjual-penjual yang lain gitu. Nah, kemudian kalian juga harus memberikan service experience atau pelayanan experience. Kalau, kita atau kalian sudah memberikan pelayanan yang baik ya, customer yang puas akan datang. Kemudian kita juga harus bisa meng-handle yang namanya komplain handling. Kalau misalnya saat sekarang ini yang beli baru sedikit, mungkin masih sedikit yang komplain. Tapi nanti ketika penjualannya banyak ya, kemungkinan besar akan ada yang komplain ke kalian. Komplainnya macam-macam, misalnya pengirimannya terlambat atau barangnya mungkin ada yang rusak ya. Itu kalian nanti tetap harus tangani dengan baik dan itu ada caranya. Jadi bukan dengan cara mungkin baper atau kurang elok gitu enggak. Jadi tetap ada caranya. Contohnya apa sih? Karena Facebook itu rata-rata biasanya begini ya di Facebook group mungkin kalau kalian sering pernah baca ya, seseorang nih dia malah suka menjelek-jelekan customer-nya dia sendiri, itu ada gitu. Nah, jangan sampai terjadi ke kalian gitu. Misalnya dia cerita nih, ini customer minta kirim pesan tapi malah, nggak dibalas atau gimana, jadi malah menjelekkan customer-nya sendiri gitu, padahal kan belum tentu juga customer-nya yang salah gitu. Nah, nanti akan kita pelajari di sini. Jadi memang dalam penggunaan Facebook kita juga walaupun itu dunia maya, tapi kan aslinya adalah nyata ya, mereka semua itu adalah nyata, orang-orangnya nyata gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan pelayanan yang baik ya, insya Allah nanti akan ada yang namanya repeat order. Justru yang penting di dunia itu, dunia marketingnya itu adalah repeat order dan juga referensi. Nah, siapa yang bilang? Ini ada datanya ya, ada datanya langsung dari Joy Kirat, itu salah satu salesman atau penjual terbaik di dunia. Jadi 80% penjualan itu berasal dari repeat order dan referensi. Misalnya tadi kalian punya ada 10 orang nih tanya-tanya nih ke kalian tadi ya. Ternyata sebelum belajar teknik follow up yang transfer baru satu. Nah, yang setelah belajar teknik follow up, alhamdulillah yang transfer ada 7 ya misalnya. Jadi kalian punya 7 pelanggan baru ya. Nah, bulan berikutnya kalian dapat lagi 10 kan, 10 yang tanya-tanya. Ada lagi 7 lagi pelanggan yang baru. Nah, kan ditambah lagi 7 pelanggan yang lama, ini kan sebisa mungkin sebaiknya harus repeat order ke kalian ya kan. Jadi berlipat lagi kan jumlah customer-nya 14 gitu. Jadi begitu terus ya, seperti bola salju. Nah, semakin bagus tentunya repeat order tadi, karena kalau nggak seperti itu, kalau mereka nggak repeat order, akan capek lagi gitu loh. Dari cuman 7 hanya 7 aja gitu ya, kalau terus repeat order kan jumlah pelanggannya kan berlipat-lipat gitu. Jadi selain repeat order juga ada referensi, gitu. Referensi itu misalnya, ada customer nih puas dengan pelayanan kalian ya, "Ayo beli aja di Mbak Bondan," misalnya ya, "beli di Mbak Bondan cepet loh pengirimannya." Nah, itu kan referensi, jadi mereka langsung beli. Dan itu kan apa ya, ibaratnya promosi gratis ya kalau referensi itu. Nah, kemudian di sini ada formula customer service itu apa sih yang penting pertama kali, penting banget adalah produk, harus berkualitas. Dan kabar baiknya alhamdulillah ya di sini teman-teman udah reseller Jana Telon dan juga Jana Squad ya, itu udah jelas banget kan produknya udah pasti berkualitas, udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Jadi untuk poin produk ini kalian udah lolos ya. Kemudian yang kedua proses. Prosesnya itu harus spesial, termasuk proses distribusi dan pemasaran. Nah, kalau online itu prosesnya spesial itu gimana sih? Sebenarnya, boleh nih saya tanya nih, menurut kalian gimana sih kalau proses bisnis online tuh yang bikin spesial itu apa? Mungkin kalau kalian sering belanja online ya, yang membuat spesial itu apa sih? Boleh nih kalau ada yang komen di bawah ini. Atau ada mungkin, apa namanya ya, trauma gitu belanja online karena sesuatu, boleh banget diceritakan. Atau ada
nggak usah online deh, offline mungkin ya, di toko mana gitu ya, pelayanannya nggak bagus, boleh. Boleh juga diceritakan di sini ya, supaya nanti bisa kita buat pelajari lagi ya. Nah, kalau di bisnis online nih, di Facebook marketing ini hubungannya dengan proses apa? Prosesnya spesial itu, nah ini langsung dijawab nih sama Mbak Erlina. Pelayanannya gercep barang sesuai spek. Nah, itu bagus banget. Kalau menurut Mbak Bondan diskon. Boleh, boleh. Cari diskonan ya. Nah, ini bener banget. Pelayanannya gercep barang sesuai spek ya. Ditambah juga boleh juga ditambah packaging ya, packagingnya yang mungkin berbeda ya, packaging berbeda atau mungkin di dalamnya dikasih kartu-kartu ucapan atau sesuatu kartu lah yang akan membuat mereka wow gitu kan. Jadi udah proses sendiri. Nah, teman-teman pasti nanti akan lebih kreatif. Nah, kemudian ada lagi people ya atau orang ya. Orang ini maksudnya ya kalian gitu. Dan nggak cuma kalian sendiri, misalnya nanti kalian punya admin atau karyawan ya, itu kan people ya, itu kan adalah petugasnya kalian. Nah, nanti kalian men-training mereka supaya menjadi petugas yang ramah, siap sedia, fast respon dan juga berkualitas gitu. Jadi ketika melayani chat yang ramah gitu. Pernah nggak sih kalian belanja online itu CS-nya galak? Pernah nggak? Saya pernah soalnya CS-nya galak banget itu ada. Gitu. Jadi misalnya kita tanya produk nih, dianya malah nggak ramah gitu kan. Ada gitu yang seperti itu. Biasanya kalau di marketplace itu banyak gitu. Di marketplace sering gitu. Kadang deskripsi tokonya aja udah yang dia tegas banget gitu. Padahal sebenarnya produknya banyak yang lain itu sama banyak gitu. Nah, makanya kita harus yang memang lebih ramah gitu ya. Termasuk dalam reply chat. Reply chat dibuat yang ramah gitu ya. Nanti kita tanyakan terus sebisa mungkin pas respon. Ya, fast respon ketika ada yang termasuk ada yang komen ya, komen di Facebook kalian. Fast respon, jawab, reply komennya. Terus kalau ada yang tanya, WhatsApp, fast respon dulu gitu. Kalau misalnya pakai WhatsApp bisnis kan sebenarnya sudah ada apa namanya auto reply ya, tapi kan justru malah seperti itu kan kadang-kadang udah kayak robot jadinya ya. Sebaiknya langsung memang manusianya aja langsung, halo Kak, sebut namanya. Gitu contohnya. Nanti kalau kalian mau cerita yang lain boleh banget ya. Mungkin ada pelayanan yang buruk gitu ya dari bisnis online yang kalian pernah beli atau mungkin dari bisnis offline yang kalian pernah beli ya. Boleh banget jadi bahan cerita di sini. Apa yang kalian rasakan kan pasti rasanya nggak nyaman banget. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Menghadapi tipikal customer yang order kalau ada diskonan aja gimana, Mbak? Ini sebenarnya wajar banget sih, wajar banget order kalau ada diskonan aja gimana Mbak. Kalau saya ya, misalnya kalau saya secara personal, kalau saya alhamdulillah ada yang order ya, yang pertama gitu, walaupun dia ordernya saat diskonan, tapi ini bagus banget. Berarti dia kan memantau ya, dia memantau medsos kita loh nih, mana diskon nggak ya, dia langsung gercep beli ya, walaupun diskon. Tapi yang kedua memang perlu produknya tetap kita tingkatkan nih kualitasnya supaya walaupun nggak diskon dia tetap beli. Nah, kuncinya lagi juga ada di copywriting. Walaupun nggak diskon, ketika copywriting kita bagus, konten kita bagus, membuat penasaran, mau dia semahal apapun tetap akan beli gitu. Nah, kuncinya lagi juga sebenarnya ada di materi service excellence ini ya. Kalau di materi service excellence ketika kita pelayanannya baik ya, mau produk mahal, dia tetap akan beli. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi ya orang-orang itu yang namanya banting-banting harga itu sebenarnya nggak perlu gitu. Karena yang perlu dilakukan itu nggak harus banting harga. Yang penting kita meningkatkan kualitas gitu. Ya itu seperti ini, menciptakan service experience atau pengalaman ya, pengalaman pelayanan. Misalnya ini satu memenuhi janji ya. Janjinya apa? Diberikan secara akurat dan tepat gitu. Kemudian pengetahuan petugas. Petugas ini maksudnya kita atau ini ya karyawan kita ya, itu petugas maksudnya. Pengetahuan petugas dalam memberikan penjelasan ya atau menjawab pertanyaan pelanggannya itu memuaskan banget gitu. Kemudian yang ketiga ya, memberikan perhatian yang positif ketika melayani customer gitu. Jadi ketika memang chat ya, ketika chat ini kita benar-benar nggak disambi gitu loh, chat ke dia, ngobrol ya, ngobrol chat, bener-bener ngasih perhatian yang positif gitu ya. Apalagi kalau kita tahu nama anaknya ya, misalnya Jana Telon nih, kita tanyain aja, "Oh untuk
bayinya untuk siapa nih gitu kan misalnya, "Oh untuk anak saya nih, oh boleh tahu usianya berapa Bun?" "Oh ya anak saya usianya 6 bulan." Wah, baliknya lancar atau enggak gitu. Jadi memang lakukan ya untuk memberikan apa, melakukan bisnis online ya, bisnis dan bisnis offline itu sama sebenarnya, interaksi ke orang, ke pengunjung gitu. Nanti dia akan merasakan hal yang berbeda, "Wah, Mbak Bondan nih perhatian banget loh orangnya," gitu. Nah ini dari CR Jana. Nah, oh ini dari Jana Telon Tambun ya, memenuhi janji ini beneran. Saya pernah alamin customer repeat order saat barang lagi nggak diskon. Ya, bener banget, apalagi kalau barangnya dibutuhin banget kayak Jana Telon. Kalau kayak sekarang nih minyak telon saya udah hampir habis, ya mau nggak diskon ya emang harus beli gitu kan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah belinya di mana? Belinya masih tetap ke kalian nggak? Atau pindah tempat beli gitu. Itu yang memang yang harus menjadi pertanyaan untuk kita gitu. Gimana sih caranya supaya dia tetap beli ke kita tadi ya, ini ya, menciptakan service experience ini gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, kemauan untuk membantu ya, membantu customer atau memberikan tanggapan yang positif terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi kita dengerin aja ceritanya mereka, curhatnya mereka. Mungkin kalau Jana Telon akan lebih berhubungan dengan anak ya biasanya ya, identik dengan bayi atau bisa juga untuk orang dewasa kalau dia insomnia. Kita tanyain aja, masalahnya apa gitu. Biarkan nanti dia cerita ya, mungkin tentang bayinya yang rewel atau mungkin tentang dianya yang nggak bisa tidur gitu. Jadi kalian udah bukan reseller lagi ya, tapi beralih sebagai konsultan gitu, sebagai konsultan keluarga kalau di Jana Telon. Kalau di Jana River, kalian ini bisa juga sebagai konsultan ya, sebagai sahabat orang-orang yang akan hijrah gitu, yang butuh baju-baju bagus nih untuk dia yang baru memulai hijrah. Jadi seperti itu. Jadi menempatkan diri itu nggak cuma sebagai penjual gitu ya, tapi benar-benar deket ke mereka. Nah, di sini apalagi sih karakter ya, kita harus punya karakter yang seperti apa ya, kan karakter penting banget ya. Mungkin kalau secara teknik ya, teknik jualan mungkin banyak yang bisa. Tapi belum tentu juga mereka bisa memiliki karakter yang baik gitu ya. Apalagi di Facebook. Di Facebook itu banyak banget orang yang jualan itu banyak banget. Tapi kadang-kadang karakter mereka juga ya kurang gitu ya. Kadang masih suka menyalahkan customer sendiri atau malah marah-marah gitu ya. Misalnya kan kadang kita bukan komplain ya, kita Kak yang ini kurang ini, dia malah marah-marah gitu ya. Jadi kita harus memiliki karakter ini ya, singkatannya GRIT ya, ada 4 nih ya, GRIT. Jadi memberikan sapaan ramah. Nah, sapaan ramah ini juga termasuk postur tubuh yang baik dan senyum tulus ya. Dan walaupun kalian di rumah nggak ketemu orang ya, sebisa mungkin tetap loh tegak gini ya, duduk yang baik ya, postur tubuh yang baik, dan kasih senyum gitu, kasih senyum langsung nih di kita. Jadi kan auranya kan akan terpancar di chat gitu. Dan kemudian di explore, explore ini gali kayak tadi ya, kebutuhannya mereka digali, terus didengarkan, dan kemudian simak mereka dengan penuh perhatian ya. Misalnya, "Oh lagi MPASI ya Bun, lancar nggak Bun MPASI-nya?" Nanti dia mungkin cerita, "Oh, anak saya GTM nih," gitu kan. Nanti kalian bisa dengerin aja. Bagus lagi kalau bisa ngasih solusi ya, bisa ngasih solusi dengan pengalaman kalian misalnya bagus banget gitu. Kemudian amaze ya, yang ketiga. Jadi sebut namanya mereka, tanyakan kabarnya gitu ya. Bisa ngobrol aja, "Halo Bunda, gimana kabar anaknya?" Siapa nanti nama anaknya ya. Kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi setelah selesai chat ya, terima kasih ya. Jadi tutup pertemuan dengan terima kasih yang tulus ya. "Terima kasih Bunda sudah menghubungi kami. Silahkan nanti jika ada pertanyaan atau misalnya ada keluhan, boleh hubungi kami lagi." Seperti itu. Nah, untuk itulah ya, sebagai pebisnis online tadi, kemungkinan besar tetap akan ada yang namanya komplain. Itu wajar ya, karena kan manusia ya, nggak lepas dari salah. Tapi kalau ada komplain ya, bersyukur gitu ya, karena komplain is a gift. Tunggu sebentar ya, bayi saya nangis sebentar, saya break
Nah, oke saya izin ya, izin ini ada yang mau ikutan di Zoom ya. Tadi kita bahas tentang komplain ya. Kalau misalnya ada komplain ya ke kalian, jangan baper ya. Jangan baper ya. Kunci mantra ajaibnya ini ya. Komplain is a gift ya. Jadi komplain itu adalah hadiah ya. Komplain is a gift. Komplain adalah hadiah. Dan ini adalah mantra yang dipakai itu justru oleh perusahaan-perusahaan besar yang masih jarang banget dipakai nih oleh para UMKM ya. Biasanya mereka masih pada baper kalau ada komplain, padahal perusahaan besar sudah menerapkan ini. Komplain itu is a gift. Kok bisa? Karena ada datanya, ada faktanya. Ada data nih dari Amerika ya. Nanti kalau ada data di Indonesia boleh banget nanti dikirimkan ke saya. Karena dari 100% pelanggan yang nggak puas ya, ternyata mereka tuh hanya menerima 4% doang yang komplain ke perusahaan itu cuma 4%. Nah, 96%-nya kemana? 96% itu pergi secara diam-diam. Dan malah kehilangan pelanggan ya. Jadi yang 4% ini komplain itu mereka baik loh. Mereka ngasih tahu kita gitu. Mereka ngasih feedback ke kita. Mereka ngasih tahu sesuatu yang perlu kita perbaiki tentunya untuk perbaikan yang ke depan lagi. Ya, kalau ini saya contohnya perusahaan ya, ini nggak jauh beda dengan kita sebagai individu, dengan kita sebagai reseller, dengan kita sebagai manusia ya. Ketika ada yang mungkin komplain, berterima kasihlah gitu kan sama dia. Justru dengan komplainnya dia ya, itu bisa membuat diri sendiri ini menjadi lebih baik. Walaupun mungkin susah ya, saya paham banget ya, paham banget mungkin susah banget nih nerima, aduh kok dia bilang begini gitu kan. Pasti banget lah ada namanya kita punya perasaan ya, apalagi perempuan tuh pasti susah. Tapi insya Allah dengan tahu materi ini, kalian udah akan lebih berpositif thinking lagi menghadapi komplain ya. Ada fakta lainnya tentang komplain itu juga 1/25. Ternyata, misalnya kalian punya 25 pelanggan, yang mau bilang ke kalian itu cuman satu gitu, yang 24 orang malah pergi, nggak balik lagi gitu ya. Kemudian dari satu pelanggan yang nggak puas ya, ya kalau dia nggak puas nih, satu orang aja nggak puas ya, dia akan bilang ke rata-rata 10 orang. Tapi kalau dia puas akan menyebarkan ke 5 orang. Nah, bayangin aja kalau yang nggak puas ini adalah netizen yang followernya banyak. Dia mungkin ngepostingnya sekali aja, tapi yang baca bukan 10 orang loh, tapi banyak banget ya. Banyak banget. Nah, itu terus gimana ya? Ada caranya. Kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu gimana? Nah, ini ada yang namanya complaint handling. Jadi di sini ada yang namanya kita dengarkan dulu nih masalahnya mereka apa ya. Apa sih masalahnya mereka? Kita dengarkan baik-baik. Terus kita pisahkan juga faktanya ya. Masalahnya apa sih yang membuat komplain? Jangan-jangan biasanya yang salah kadang nggak cuman kita sebagai penjual ya, kadang-kadang pembeli juga salah ya. Jadi kita ini dulu masalahnya apa gitu kan. Tapi walaupun yang salah pembeli ya, kita jangan menyalahkan itu. Sorry, saya mute dulu sebentar. Nah, gitu ya. Jadi kita benar-benar pisah fakta ya. Kita pisah faktanya. Oh, kenapa sih kok mengirimnya belum sampai? Padahal kan kita sudah langsung kirim gitu ya. Kita telusuri dulu masalahnya. Masalahnya di mana? Ternyata di ekspedisi misalnya ya. Tapi kita memberikan kita tunjukkan bahwa kita tuh mau menyelesaikan masalah itu gitu. Lalu kita laksanakan. Nah, sekian materi malam ini. Saya mohon maaf banget ya, lagi rewel nih si dedek bayinya. Nanti kita lanjut aja di kolom pertanyaan, nanti boleh banget japri ya, sama nanti teman-teman langsung praktek aja, nanti saya tulis di WhatsApp grup ya. Oke. Oke. Oke, kita akhiri dulu aja materi malam ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget pokoknya langsung WhatsApp aja ya, ketika misalnya ada customer yang komplain atau misalnya kalian menemukan ada customer yang mau beli ya, gimana caranya biar mereka bisa transfer, coba dulu teknik follow up-nya ya, nanti boleh dikirimkan ke saya untuk di-review ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung chat aja ya melalui WhatsApp ya. Saya akhiri dulu materi malam ini, semoga bisa dipraktekkan dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Nah.